menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang diselamatkan, mampu kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Ada ucapan syukur kita dapat berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dari seluruh kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Kita baca secara responsorial, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-6. Sudah dapat Bapak Ibu? Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjerat tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, "Yesus yang mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria." Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semua yang telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu dia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ambil peringkupnya bagi kita pada saat pagi hari ini. Orang yang merdeka atau orang yang diselamatkan akan mampu mengucap syukur dengan respon atas anugerah Tuhan sebagai tanda terima kasih dan melakukannya dengan baik. Orang yang merdeka, orang yang diselamatkan akan mampu mengucap syukur, meresponi anugerah Tuhan, meresponi anugerah Allah sebagai tanda ucapan syukur lewat ucapan terima kasih kita kepada Allah dan melakukannya dengan baik. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Alkitab kita ini sudah ayat yang sangat familiar bagi kita, tetapi saya mau membagikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bagaimana kehidupan seorang yang sakit kusta. Penyakit ini Bapak Ibu Saudara terkasih adalah penyakit yang langka. Penyakit ini adalah penyakit yang menjijikkan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika orang dikerumuni atau ketika orang mengalami sakit seperti yang namanya sakit kusta ini, maka orang tidak akan mau bersama. Maka orang akan mengatur jarak. Maka orang akan menyisihkan mereka, akan mengasingkan mereka. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ini adalah penyakit yang spesial atau yang lain daripada yang lain, atau penyakit yang lain. Karena ketika orang mengalami yang namanya sakit kusta, pasti orang atau pada waktu itu, kala itu, mereka adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran atau orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah. Makanya orang penyakit kusta ini Bapak Ibu Saudara tidak bisa berdampingan dengan masyarakat umum. Maka mereka akan diasingkan, maka mereka akan dibuat tempat mereka, diasingkan tempat mereka, tidak sama dengan kita yang normal ini. Karena apa? Kusta itu Bapak Ibu Saudara penyakit borok. Ya, terkelupas-kelupas. Kita pun akan melihatnya akan jijik. Jadi mereka sedikit akan dipisahkan dari masyarakat sekitarnya. Dan orang-orang, dan pada waktu itu juga Bapak Ibu Saudara dalam perjanjian lama, orang-orang yang kena penyakit kusta ini adalah orang-orang yang tidak mengikuti peraturan-peraturan atau orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus datang untuk yang namanya menyembuhkan. Yesus datang untuk yang namanya memulihkan orang kusta ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, sehingga Yesus melenyapkan yang namanya murka Allah,
perhatikan Bapak Ibu Saudara Alkitab kita, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka tidak akan berani mendekat dan mereka hanya melihat dari jauh. Yang kita perhatikan Bapak Ibu Saudara lewat kebenaran firman Tuhan ini, mereka itu Bapak Ibu Saudara kompak sama-sama Bapak Ibu Saudara untuk mereka datang kepada yang namanya Allah Sang Penyembuh. Untuk mereka datang kepada Allah yang membebaskan mereka. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Mereka enggak, saya katakan tadi, mereka tidak akan bergaul kepada masyarakat umum. Maka sesama mereka penyakit kusta, ya mereka sesama mereka lah yang bergaul, gitu ya Bapak Saudara. Mereka lah saling menguatkan, mereka lah saling menghibur, mereka lah sesama mereka lah bercerita. Karena kenapa? Mereka sama-sama sakitnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ke-10 orang sakit kusta ini maka mereka sepakat untuk bertemu atau untuk mengalami perjumpaan kepada yang namanya Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan Alkitab kita, mereka sama-sama berteriak. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, mereka sama-sama berseru, mereka sama-sama meminta supaya Allah menyembuhkan mereka. Kita perhatikan dan kita pelajari dari orang yang punya sakit kusta ini Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama kita perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara, di ayat yang mana itu ya? Oh, yang ke-13. Dikatakan demikian. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama kita perhatikan di situ, mereka ke-10 orang sakit kusta ini Bapak Ibu Saudara, mereka kompak, mereka bersahati, mereka meminta permohonan mereka kepada Tuhan. Mereka berteriak, berarti namanya berteriak harus mengeluarkan suara. Namanya berteriak bukan bisik-bisik. Namanya berteriak bukan diam-diam. Namanya berteriak Bapak Ibu Saudara pasti kedengaran suaranya, namanya berteriak. Kalau dikatakan dia hanya berkata, Bapak Ibu Saudara mungkin normal seperti kita ini. Tapi dikatakan di situ berteriak, Yesus Guru, mereka tidak malu, Yesus Guru, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, mereka tidak meminta kesembuhan secara langsung ya. Cuma dia katakan, Yesus Guru, kasihanilah kami. Hanya itu saja, mereka tidak bilang, katakan Yesus, sembuhkanlah penyakit kusta kami, sembuhkanlah penyakit borok kami, karena kami diasingkan, karena kami mungkin dikucilkan. Bayangkan loh, kalau orang sakit kusta pasti diceritai. Setiap orang yang itulah karena dosamu, itulah karena pelanggaranmu. Maka orang tidak akan mau bersama-sama berkumpul atau bercerita. Jangankan bercerita, mungkin dari jauh kita melihat, kita mungkin sudah mual-mual. Tetapi ketika mereka sama-sama sehati, kompak, mereka berseru kepada Tuhan, mereka berteriak, mereka tidak meminta pada waktu itu kesembuhan, hanya belas kasihan. Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka hanya mengharapkan yang namanya belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-14 dikatakan, perhatikan lagi Bapak Ibu Saudara, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah-tengah jalan, mereka menjadi akhir. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, yang kedua yang kita dapat pelajari dari ke-10 orang kusta ini Bapak Saudara, yang pertama itu kesehatian mereka, kekompakan mereka untuk berjumpa, bertemu dengan Bapa. Itu adalah kekompakan mereka ketika mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Tuhan melihat mereka, ketika mereka mengatakan Yesus Guru, kasihanilah kami, lalu Tuhan berbelas kasih kepada
pemerintah kita, kalaupun bukan pemimpin kita yang menyampaikan pesan, atau sahabat atau rekan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita kerja. Nggak dibilang tante kok, nggak dibilang bapak itu kok, nggak langsungnya dibilang sama aku. Nggak langsung kerja. Tunggu dibilang dulu baru aku pergi. Ini orang-orang yang tidak tahu. Maka kalau ketika sudah disampaikan, samanya itu. Ketika sudah disampaikan, misalnya contohnya kita beribadah, ya beribadah lah. Nggak ada yang dibilang. Siapa nggak bilang begono, si B pun nggak bilang begono. Tapi orang kusta ini Bapak Saudara pergi kepada imam. Padahal Tuhan Yesus itu adalah tabib segala tabib, tapi harus pergi kepada imam. Karena kenapa? Supaya imam itu melihat bahwa tanda-tanda yang heran dikerjakan oleh Tuhan kepada 10 orang kusta ini. Tetapi secara logika Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa mereka orang kusta ini berpikir, kok kami harus ke sana? Ada kok Tuhan yang menyembuhkan, kok kami harus pergi kepada imam-imam itu? Tetapi yang luar biasa yang mereka mengerjakannya. Mereka taat. Mereka taat sehingga Bapak Ibu Saudara dalam ketaatan mereka masih dalam perjalanan itu, mereka menjadi akhir, kata Alkitab. Mereka menjadi sembuh, kata Alkitab. Hanya Tuhan melihat mereka. Hanya Tuhan memandang mereka. Tuhan hanya memandang mereka, Bapak Ibu Saudara. Cuma Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara, di situ saya baca-baca bolak-balik dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak bilang, pergilah engkau telah sembuh. Tidak begitu. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Cuma itu yang dikatakan. Bukan cuma katakan dalam nama Yesus sembuh. Tetapi perkataan ketika Yesus memandang, timbul belas kasihan dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan berkata kepada 10 kusta itu, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Secara logika kalau kita pikir ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Lalu kita berpikir, sembuhkan penyakit saya misalnya. Saya demam dalam nama Yesus. Kita nggak melihat, kita tidak melihat mana ya Tuhan ini. Kan gitu toh. Tetapi seiringnya waktu Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin kita beraktivitas, ketika kita mungkin melakukan segala sesuatu, kita akan merasa badan kita sudah. Karena apa? Karena kita sudah berdoa. Kami seperti orang 10 penyakit kusta ini Bapak Ibu Saudara. Mereka mengalami yang namanya kesembuhan. Mereka kerjakan dengan taat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam ketaatan mereka di ayat yang ke-14 itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus dikatakan, dan sementara di ayat yang ke-14b, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Inilah kuasa Allah, inilah mukjizat Allah yang terjadi kepada yang namanya ke-10 orang yang penyakit kusta ini. Lalu kalau kita perhatikan, saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, perikop judul kita orang yang merdeka atau orang yang diselamatkan adalah mampu mengucap syukur, meresponi anugerah Tuhan, dan mereka mengatakan terima kasih Tuhan dan melakukannya dengan baik. Ketika Bapak Ibu Saudara perhatikan Alkitab, ketika orang 10 kusta ini, ketika Tuhan katakan pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, maka mereka pergi, dan di perjalanan mereka menjadi tahir. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara, hanya 1 orang dari antara 10 orang itu yang datang untuk mengucap syukur. Kalau kita perhatikan, hanya hanya 1 orang saja yang datang untuk mengucap syukur kepada Allah. Lalu yang 9-nya kemana Bapak Ibu Saudara terkasih? Mereka sudah sembuh, mereka sudah tahir, tetapi Bapak Ibu Saudara yang datang atau yang meresponi anugerah Tuhan sebagai tanda ucapan terima kasih mereka itu hanya 1 orang. Dan firman Tuhan berkata itu pun hanya orang asing. Dikatakan ayat 18, perhatikan. Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing ini maksud Tuhan adalah orang Samaria. Orang Samaria ini Bapak Ibu Saudara, orang yang menyembah berhala. Dan 9 orang ini adalah orang-orang Yahudi, adalah anak-anak Tuhan. Ketika mereka mendapatkan kesembuhan, maka mereka lupa diri. Mereka pulang. Tetapi orang asing ini, orang Samaria ini, ketika dia sembuh, dia datang kepada Allah, dia responi anugerah Tuhan, dia tahu semua karena anugerah Tuhan, dan dia datang kepada Bapa, dia mengucapkan terima kasih. Tanda mengucapkan terima kasih, dia mempermuliakan nama Tuhan.
Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang menyembah berhala-berhala, sedangkan orang Yahudi ini adalah anak-anak Tuhan yang mengerti Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika mereka sembuh, ketika mereka pulih, mereka tidak mempermuliakan nama Tuhan. Inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Orang Samaria ini Bapak Ibu Saudara, ketika dia sembuh, dia nggak mau melupakan kasih Tuhan. Dia kembali kepada Allah yang memberikan kesembuhan itu. Dia nggak lupa diri. Dia datang mengucap syukur, bahkan dia tersungkur kepada Allah. Kadang-kala orang Kristen Bapak Ibu Saudara, orang percaya, kita kadang-kala maunya berkatnya aja. Kita maunya kesembuhannya aja. Ya kan? Ketika kita, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Tuhan tolong saya berkati. Ketika kita sudah diberkati, ya udah sebatas itu aja. Lalu kita tidak lupa. Kita lupa datang kita untuk bersyukur. Karena kenapa? Karena kita sudah mendapat berkat. Dengar baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita berpusat kepada berkat Tuhan, kalau kita berpusat kepada kesembuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, maka kita akan menjadi lemah. Tetapi ketika kita mendapat berkat, ketika kita disembuhkan, bukan berkat itu Bapak Ibu Saudara yang membuat kita terang, tetapi kita akan cari tahu sumber berkat itu siapa. Amin Bapak Saudara. Ketika kita aku sudah diberkati Tuhan. Ketika aku perlu datang lagi. Tidak seperti itu. Orang yang mampu menghargai Tuhan, orang yang meresponi anugerah Tuhan, dia tidak akan terpusat kepada yang namanya berkat-berkat saja. Dia tidak terpusat kepada yang namanya kesembuhan-kesembuhan saja. Tetapi dia akan lebih terpusat lagi kepada Allah yang memberikan kesembuhan, kepada Allah yang memberikan berkat itu, sehingga dia menghargai anugerah Tuhan dan dia mengatakan terima kasih Tuhan. Dia datang kembali maksudnya. Kadang-kala kan kita enggak. Kadang-kala berkat itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Ketika kita sudah diberkati, macam cara iblis untuk menggoda kita. Macam cara iblis untuk menggerogoti kita. Sehingga kita, apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat persekutuan kita. Tadi dikatakan itu setelah mereka dalam perjalanan, mereka taklim. Tapi yang 9 ini tidak kembali, pulang mereka ke rumahnya. Nggak malu biau, nggak mau biau. Lupa dia yang memberikan kesembuhan itu siapa. Tetapi orang Samaria, orang asing ini, dia tahu ini kesembuhan daripada Tuhan. Dia kembali datang kepada Allah, mengucap syukur. Itu orang sudah dimerdekakan. Itu orang yang sudah diselamatkan. Itu orang yang mengerti meresponi anugerah Tuhan. Kadang-kadang kita kan enggak. Kalau kita lihat kalau sebelum corona ya kan, entah baru gajian, entah bonusan, itu pajak penuh, berdesak-desakan. Kenapa? Berkat Tuhan luar biasa. Bahasa dalam minggu ya, ada udah sobat minggu depan hari Minggu, ya kan? Bahasa dalam minggu anak menggesek, ya kan? Lebih enak kita menggesek lah. Apa sih hari Minggu paling gereja bang? Puasa dalam gereja, godang gereja. Kenapa mesti pagi-pagi? Enak nanti kalau pagi Minggu kerja. Kalau sudah siap enak. Bodong mah. Ya. Tergoda. Saya baca lagi dulu ya. Orang yang percaya, anak-anak Tuhan ini yang tulang, nggak balik lagi mengucap syukur. Tapi orang Samaria ini tahu dia mengucap syukur.
kasih. Coba kalau tante katakan misalnya saya tante minta punya safety bendongnya, lalu tante ambil, lalu tante pergi, pasti safety gimana? Kurang ajar tantenya. Dia ambil bendong, bilang terima kasih kek, udah aku kasih ini nggak dikasih. Yang pipi gaya, emang ya tante, minggu depan kalau ada punyaku, tante minta nggak akan aku kasih. Karena kenapa? Karena dia tidak bilang terima kasih. Ternyata perkataan terima kasih ini sangat besar manfaat. Berikanlah kepada anak kita uang jajan 10.000, 20.000. Cikitan lupa maksudnya. Dan apa katanya salah? Kau bersyukur kan? Kita bilang bersyukur, bilang terima kasih. Coba kalau anak kita bilang gini, Bapak Ibu sudah berkasih, dikasih kita 5.000. Makasih ya Pak. Apa ganti Bapak Ibu? Besok-besoknya aman Ibu. Langsung tadi 5.000 kan jadi 10.000. Bayangkan ucapan terima kasih ini sangat menghibur. Cobalah tes Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara memberi sesuatu kepada saya. Misalnya kayak Bu Fardia kan dikasihnya jeruk, ambil aja di tiga. Pernah sekali waktu saya pernah diberkati oleh ibu ini, cuma saya lupa itu jeruk untuk siapa gitu, bukan untuk saya, bukan daftar selalu. Banyak kali jeruk ini pesan bebek di situ. Lalu si Joy dibawa ini ke rumah. Bukannya punya ibu ini, ibu enggak. Ini belum bilang makasih loh. Dalam hati saya gitu loh. Udah diberi kok enggak bilang terima kasih. Coba Bapak Ibu Saudara kasih sesuatu sama saya, langsung saya pergi enggak bilang makasih. Minggu depan aku posting sama kamu. Dan enggak pada terima kasihnya. Enggak kuharapkan ya uang. Coba bilang makasih ya Bu, makasih ya Pak, Tuhan sudah berkati. Sudah sangat luar biasa kan. Ya apa ya Bapak Saudara? Hanya ucapan saja, misalnya kita ulang tahun aja, selamat ulang tahun Bu, panjang umur, padahal hanya ucapan ya kan, makasih ya Tam, makasih ya Om, makasih ya Kak, ya kan, udah terhibur, udah senang kita, hanya ucapan terima kasih. Kita sebagai manusia saja dikatakan terima kasih atas pemberian kita, wah, padahal udah capek-capek kita memanennya Bapak Ibu Saudara, oh ini nanti untuk si A, ini untuk si B, kita kasih kan, kita cuci dia dulu. Dan orang di Joko tidak, malah tidak, pasti otomatis. Ketika kita punya sesuatu, akan kita kasih sama. Bukannya aku mengharapkan uang, tapi bilang makasih ya Bu, makasih ya. Sangat berharga. Coba lagi itu kerja sama orang, dikasih kita sepotong kan, makasih ya Bu. Besok ingat-ingat kalau sampai jumpa kita dikasih lagi itu. Karena kita mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih itu sangat luar biasa memberkati kita. Apalagi tuh, terima kasih. Aman kami di makan buat ampunan, buat cinta. Apalagi kita datang mempersiapkan diri kepada Bapa. Tidak melupakan Dia. 9 orang yang penyakit kusta itu Bapak Ibu Saudara, mereka hanya mendapatkan yang namanya belas kasihan Tuhan. 9 orang ya. 9 orang